Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Sebelum kita kembali ke materi besar kita yaitu oikonomia dari Titus 1 ayat 1 sampai 3 masih kita tunda. Saya ingin merespon dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Dan ini relevan sekali dengan kondisi sekarang ya. Sementara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua, seperti yang saya baru katakan dalam doa, kita merelakan memberi diri dikuduskan. Allah yang mengerjakan, Roh Kudus bersama dengan firman, sehingga tubuh, jiwa, roh kita tanpa celak, firman Tuhan katakan, saat kedatangannya yang kedua. Nah, berkaitan dengan proses pengudusan oleh kebenaran firman ini, tentu saja hal yang relevan untuk dibicarakan adalah peran pemimpin rohani di sana. Gembala-gembala, guru-guru yang membawa kita kepada penggalian kebenaran firman. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala yang mengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Lalu lewat kebenaran yang kita peroleh, kita dimerdekakan. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 8. Kita berubah oleh pembaharuan budi, kata Roma pasal 12 ayat 2. Hati dan pikiran kita dikoreksi dari kesalahan pandangan, ajaran, praktek hidup untuk lebih dekat kepada apa yang menjadi kehendak Allah, ya. Jadi hidup saleh, godliness, semakin serupa dengan Allah kita karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, tapi itu dirusak. Jadi gambar rupa Allah dalam diri manusia dirusak oleh dosa. Karya salib Kristus melakukan pemulihan, mengembalikan gambar dan rupa itu. Dan itu yang kita kejar, keserupaan dengan Allah, keserupaan dengan Yesus Kristus, dan itu prosesnya adalah pengudusan oleh kebenaran. Sangat signifikan peran pemimpin rohani di sana karena keimaman dalam iman Kristen yang benar, tugas utamanya adalah pengajaran firman, ya. Maka kemudian ada beberapa murid saya bertanya tentang leadership, kepemimpinan atau bahasa Alkitab keimaman, terkait persiapan jemaat Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua, karena tanda-tandanya semakin tidak terbantahkan, walaupun hari dan jamnya kita tidak tahu. Tetapi kita adalah anak-anak siang yang terus jaga secara rohani, ya, memelihara kesadaran, tetap jaga dalam pengertian terus mendekatkan diri kepada Dia lewat kebenaran firman di bawah bimbingan Roh Kudus,
sementara mencermati tanda-tanda yang Tuhan berikan. Ya. Yesus sendiri dalam nubuatan tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua, menggambarkan dunia lelap dalam pesta pora, makan minum, kawin mengawinkan, kehidupan sehari-hari yang menghanyutkan mereka, bahkan ini merasuk ke dalam gereja, sehingga digambarkan oleh para pemimpin Yahudi zamannya Yesus masih hidup di dunia, melayani di dunia ini, yang mereka perkatakan kepada Yesus, beri kami tanda-tanda. Tapi mereka sebenarnya memperkatakan itu bukan karena kerinduan menantikan Sang Mesias benar-benar hadir dalam kehidupan mereka, tetapi menguji dalam kemunafikan hidup mereka. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dilontarkan kepada Yesus untuk menguji dan menjatuhkan dia di hadapan banyak orang. Lalu Yesus menjawab pertanyaan para pemimpin agama Yahudi ini dengan, waduh, sudah begitu banyak tanda-tanda diberikan. Yesus menyindir mereka, perubahan langit, perubahan cuaca, perubahan yang ditunjukkan oleh alam. Mereka paham, kalau langit mulai gelap, senja, sore akan tiba, malam akan segera menjelang. Mereka tahu itu. Tetapi tanda utama yang sudah dinubuatkan sepanjang perjanjian lama, pribadi Yesus sendiri sudah ada di hadapan mereka, mereka tak bisa melihat itu. Yang rohani mereka tidak bisa lihat itu. Begitu ya. Jadi ini loh tanda utama, Yesus katakan, aku sendiri sudah berdiri di hadapan engkau. Tapi engkau sibuk menolak aku. Masih juga meminta tanda-tanda. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Lalu kita mencermati kondisi yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini sebagai sesuatu yang wajar lah. Ya, dunia sedang panas, konflik di mana-mana. Tapi itu sudah terjadi sepanjang sejarah manusia. Bencana di mana-mana, walaupun intensitasnya kita melihat dengan jelas ya semakin menaik. Biasa, karena bumi sudah rusak. Jadi tanda-tanda yang sebenarnya lewat firman dinasihatkan untuk membawa kita semakin dekat kepada Dia, kita abaikan. Tapi masih saja kita meminta kepada Tuhan, beri kami tanda-tanda. Harus tanda seperti apa lagi? Yesus katakan kepada para pemimpin Yahudi, aku tanda utama yang dinubuatkan sepanjang perjanjian lama sudah berdiri di hadapan kau nggak melihat itu. Sama gereja sekarang ya. Sudah Allah tuliskan dalam sebuah buku, kita tinggal mempelajarinya, dan Tuhan sediakan Roh Kudus sebagai Sang Maha Guru kita, membawa ke dalam seluruh kebenaran ini. Tapi ini diabaikan. Lalu yang kita minta adalah tanda-tanda yang wow dan wah. Tuhan sudah berikan sebenarnya yang wow dan wah. Kurang wow dan wah apa? Begitu dahsyatnya banjir yang terjadi di mana-mana. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Nah, para pemimpin agama Yahudi yang terus meminta tanda-tanda, sementara tanda sudah diberikan yang rohani, tetapi mereka tidak bisa melihat itu. Jadi kepemimpinan itu penting ya, leadership itu, dan kita sudah melihat gereja mengadopsi gaya kepemimpinan duniawi. Tidak mengherankan, karena memang gereja sekarang, saya kasih tanda kutip gerejanya, bukan gereja Tuhan. Gereja yang ada sekarang yang saya kasih tanda kutip justru gereja yang berasal dari dunia ini. Padahal gereja sebenarnya berasal dari Allah. Ya. Nah, berbicara tentang kepemimpinan secara rohani ya, dalam iman Kristen yang benar,
Kurang apa? Karena Allah tidak sekedar menuliskan itu di dalam kitab ini, tetapi mengirimkan anaknya yang tunggal, Bapa, mengirimkan anak yang begitu dikasihinya, untuk menjadi model gaya kepemimpinan Kristus. Nah, kalau kita pelajari Alkitab, khususnya Injil, bagaimana para penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menggambarkan gaya kepemimpinan Kristus. Lalu kita sekarang melihat gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh para pemimpin gereja, terjadi satu kesenjangan yang luar biasa. Jadi jangan berbicara tentang jemaat dulu, tapi ketika kita melihat gaya hidup, gaya ibadah para pemimpin rohani ini, nah seperti zamannya Yesus. Mereka buta terhadap hal-hal yang rohani ya. Nah, maka saya berikan cover khotbah pagi ini dengan gambar Yesus sendiri. Tentu saja ini gambar Yesus menurut para seniman. Ada 3 aspek yang ingin saya bahas dan saya pecah menjadi 2 bagian. Bagian pertama hari Minggu ini, lalu bagian kedua minggu depan. Ada karya salib Kristus, ada satu kejadian saat Yesus menarik diri dari pelayanan publik, lalu melayani murid-muridnya, dan itu dia awali dengan membasuh kaki mereka. Kita akan lihat, itu aspek yang kedua. Lalu aspek yang ketiga, pengajaran. Ya. Sekali lagi, tugas utama imam dalam tatanan ilahi adalah mengajarkan hukum-hukumnya. Kita akan lihat ya. Nah, di pelajaran-pelajaran yang lalu sebenarnya saya sudah banyak menyinggung tentang 2 macam kepemimpinan yang saya gambarkan lewat gambar segitiga, piramid. Ini kepemimpinan duniawi. Ingat ya, dunia sudah dikuasai iblis, sistemnya iblis, maka gaya kepemimpinan, sistem kepemimpinan duniawi adalah piramid. Dibandingkan dengan tatanan ilahi, lingkaran. Jadi Kristus di tengah sebagai kepala, kalau gereja digambarkan sebagai tubuh, maka kepalanya adalah Kristus. Kristus yang mengepalai seluruhnya. Keutamaan Kristus. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya.
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sementara keseluruhan gereja Tuhan, dimanapun dalam tatanan ilahi, dia Tuhan tempatkan sesuai karunia yang Tuhan berikan kepadanya, dia sederajat di hadapan Kristus. Semua tunduk kepada Kristus. Tetapi sistem dunia membuat manusia bertanding, berlomba, ingin mencapai titik tertinggi. Ya. Nah, ketika saya pelajari tentang kepemimpinan rohani ini, ada yang menggambarkan sistemnya Allah, iman Kristen, leadership dalam tatanan ilahi itu sebagai piramid terbalik. Ada yang menggambarkan seperti itu. Yang terbesar adalah yang melayani. Nanti kita lihat teks Alkitabnya. Jadi ini dunia, ini sistemnya iblis, ini gaya kepemimpinan ego bertanding untuk mencapai kepentingan daging duniawi. Lalu ini dibalik. Katanya kepemimpinan gereja itu seperti ini. Jadi yang terbesar itu yang melayani. Okay? Dalam konteks membangun tubuh Kristus, jemaat, maka yang dibawa ini pegang peranan. Gitu. Jadi leadership itu ditunjukkan ke relaannya melayani, merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama. Kita sudah banyak lah tahu teks Alkitab yang memperkatakan itu. Tapi saya tidak akan pakai gambaran piramid terbalik, walaupun saya bisa pahami ini sebagai oke lah Alkitabiah. Tapi kita lebih, atau saya lebih memilih untuk mempresentasikan sebagai lingkaran. Karena dalam internal Trinitas sendiri kita ketahui Bapa, Anak, Roh Kudus ada dalam relasi kasih ya. Satu Allah, setara, berbagi kemahakuasaan yang sama, kemahakudusan yang sama, kasih yang sama, kekekalan yang sama, dan lain-lainnya atribut Allah. Tetapi ada 3 pribadi di sana. Dan dalam konteks karya keselamatan bagi kita manusia, Anak dan Roh Kudus dengan sukarela karena kasih merendahkan diri, menundukkan diri kepada Bapa. Ini, kan? Subordinasi karena kasih gitu kan. Dan kita sudah bahas hal ini begitu banyak kali. Maka gereja yang dibangun oleh Kristus seharusnya menggambarkan apa yang dilakukan Allah dalam diri Allah sendiri, dalam internal Trinitas gitu. Makanya ketika saya berdiskusi, berdebat tentang kehidupan gereja Tuhan dari komunitas terbesar lah, gereja keseluruhan yang ada di bumi ini, lalu gereja-gereja lokal, lalu komunitas terkecil dalam iman Kristen itu keluarga. Ketundukan jemaat kepada gembala itu karena kasih. Karena mereka tunduk kepada Allah, begitu ya. Lalu ketertundukan istri kepada suami itu karena kasih sukarela, karena tunduk kepada tatanan ilahi. Tidak ada yang dipaksa, kan? Semua berjalan dalam komunitas yang orang-orangnya, pribadi-pribadinya memang memiliki Roh Kudus, mengasihi firman, satu roh, satu kebenaran. Sehingga apa yang mereka pikirkan dan rasakan adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Begitu kan yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi pasal yang kedua. Begitu ya. Beda dengan ini. Walaupun mereka mengklaim gereja, tidak ada kesatuan di antara mereka. Mungkin kita melihat mereka kompak ketika merayakan Natal. Begitu ya. Ketika kumpul-kumpul, walaupun mereka bilang ibadah, tapi kita melihat
lebih menyerupai arisan. Kompak mereka, kelihatan bersatu. Tapi sebenarnya mereka bersaing. Kepentingan masing-masing mereka bela, gereja masing-masing mereka klaim sebagai gerejanya dan keluarganya, gitu kan. Lalu terjadilah persaingan memperebutkan jemaat, memperebutkan kedudukan dalam organisasi dan lain sebagainya. Kita lihat ini. Nah, Yesus tidak begitu ya. Makanya kalau kita pelajari dalam satu pengajaran yang sehat dan sistematis, bagaimana para penulis Injil melaporkan, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus melayani, lalu mereka menuliskan itu, kita menangkap jelas gaya kepemimpinan Kristus. Jadi menggambarkan apa yang terjadi dalam internal Trinitas. Jadi inilah aku, Tuhan, beginilah aku memimpin jemaatku. Begitu kan? Bahkan rela mati disalib demi mereka. Tapi yang terjadi tidak demikian gitu. Nah, kita akan baca ayat utamanya ya. Tentu saja Efesus. Surat Efesus ditulis oleh Paulus untuk menggambarkan gereja sebagai satu tubuh. Tubuh Kristus, dengan Kristus adalah kepala. Jadi kalau saya gambarkan dalam struktur organisasi lingkaran, saya tidak suka sebenarnya mengatakan gereja sebagai organisasi. Karena gereja itu bukan organisasi, tapi organisme hidup. Ada Roh Kudus di sana. Ya. Jemaat semua sederajat. Yang membedakan adalah tatanan, karunia yang Tuhan berikan, suka-sukanya Tuhan, menurut kerelaan Tuhan. Karena setiap pribadi Tuhan berikan mandat yang berbeda dalam tatanannya, gitu kan. Ada penginjil, ada gembala, gitu kan. Ada guru, ada penginjil dan gembala yang mengajar, ada jemaat. Kalau zaman Perjanjian Baru, ada penilik gereja, penilik jemaat, ada penatua. Ada dalam tatanan ilahi Tuhan menetapkan gitu, menurut fungsinya sesuai karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi secara personal di hadapan Allah, di hadapan Tuhan semua sederajat. Jadi semua jemaat di sini, lalu Yesus di tengah, gitu kan? Semua tunduk kepada Dia. Gitu ya. Jadi kalau kita baca fokus di Efesus pasal yang keempat, saya akan bacakan ayat 15 sampai 25, tapi ada beberapa ayat yang saya lompat. Kita ambil esensinya ya, coba perhatikan baik-baik. Mulai ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau saya gambarkan dengan struktur lingkaran, Yesus di tengah, semua bertumbuh ke arah Kristus gitu. Jadi pergerakannya sama. Nah, yang membuat jemaat bertumbuh adalah ketika berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Kita bicara kasih, di masa lalu saya selalu tegaskan, berbicara tentang kasih Allah, agape, tidak bisa lepas dengan kekudusan. Kekudusan berbicara tentang standar kebenaran Allah. Gak bisa. Kasih. Udah, kekudusannya kita abaikan, kebenarannya kita abaikan. Ya ini, di sini kita. Kalau demikian. Jadi semua anggota siapapun dia, Paulus mengatakan ini, loh, aku dengan kamu, jemaat, gak ada bedanya. Semua ada di lingkaran ini. Dan kita saling membangun untuk bersama-sama bertumbuh ke arah Dia yang ada di tengah. Jadi selalu God-centered gitu, gereja itu. Christ-centered. Di pusat tuh Kristus, nggak ada manusia. Manusia tuh di sini semua. Ada Paulus, ada Barnabas, ada Timotius, Petrus, Dani, jemaat, ibu gembala. Semua bertumbuh
ke arah Dia. Dia yang ada di tengah. Dan yang membuat kita bertumbuh adalah kebenaran, kasih. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya setara kan? Coba kalau kita baca ini cermat gitu pelan-pelan, lalu nalar kita jalan gitu kan, karena Allah memberikan kita pikiran untuk mengejar pengetahuan akan Dia. Tidak ada tingkatan ini, semua setara gitu. Saya ulang ayat 16. Daripadanya lah pusat, Kristus, kepala, seluruh tubuh yang rapi tersusun ini bukan dalam pandangan manusia, tapi ini. Semua melingkar gitu sederajat di hadapan Dia. Tidak ada satu meninggikan dari yang lain, merasa di atas yang lain gitu. Nggak ada gitu, itu rapi tersusun itu, ya. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi yang mengikat gereja, pelayanan gereja, itu pelayanan semua bagian, tidak ada yang utama. Oh, jantung itu bagian tubuh yang vital katanya. Kehilangan jantung, hilang kehidupan. Kelingking, wah hilang kelingking masih hidup. Nggak ada. Ya? Nggak ada seperti itu. Jadi kalau dalam gereja sekarang kita lihat prakteknya ada yang namanya usher. Tugasnya cuma menyambut jemaat di gerbang. Lalu ada gembala yang naik mimbar. Memperkatakan, memberitakan firman. Sama. Semua berperan dalam melayani anggota tubuh yang lain. Ya, saya ulang. Yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi pelayanan itu mengikat, bukan mencerai-beraikan. Coba jemaat jujur saja lah, memperhatikan tingkah laku gereja zaman sekarang di tatanan piramid ini. Seringkali kita temukan pelayanan itu justru mencerai-beraikan. Saya katakan rebutan jemaat, bahkan dalam satu keluarga bisa pecah loh gara-gara pelayanan. Kita lihat kan, realitas ini terjadi. Padahal firman Tuhan katakan pelayanan masing-masing anggota yang setara ini, itu yang mengikat mereka. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sesuai dengan kadar pekerjaan Allah yang menetapkan. Bukan karena rebutan posisi di organisasi. Menerima pertumbuhannya ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kasih kebenaran, dengan itulah kita membangun diri kita dalam berjemaat. Nah dari ayat 16 lompat ke ayat 21 ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran. Itu. Kalau kita mulai fokus kepada leadership, semua anggota setara lalu langsung memandang ke kepala. Kita tuh bertumbuh bersama-sama ke arah Dia, lalu diikat satu oleh pelayanan masing-masing bagian. Kita berpegang bersama-sama kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh ke arah Dia. Kenapa? Karena Dia yang memberikan pengajaran menurut kebenaran. Begitu ya, ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kelahiran kembali, lalu bertumbuh, memberi diri dan merelakan diri menjalani sanctification atau pengudusan. Itu ya, manusia lama udah mati. Sekarang kita manusia baru yang terus dibaharui di dalam roh dan pikiran, berubah oleh pembaharuan budi. Atau Yesus katakan, menerima kebenaran, lalu kebenaran itu memerdekakan kita. Ya. Ayat 25 ayat terakhir. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saya ulang kalimat terakhir. Kita adalah sesama anggota. Paulus tuliskan ini bagi jemaat di Efesus. Aku memang melayani engkau, mengajar kebenaran, tapi di hadapan dia secara personal, kita adalah sesama anggota. Jadi semua duduk rapi di lingkaran ini, semua menatap ke tengah. Dan di tengah cuma ada Yesus. Paulus tidak mengangkat dirinya berlebihan, lalu dia duduk di tengah, lalu dia katakan kepada jemaat, pandang aku lebih tinggi dari engkau. Tidak. Paulus katakan kita adalah sesama anggota. Jadi pelayanan masing-masing kita mengikat kita, lalu kasih dan kebenaran yang membawa kita bertumbuh, bertumbuhnya ke arah siapa? Itu yang di tengah. Yesus. Begitu ya? Nah, coba jemaat renungkan ini. Lalu kita bandingkan dengan kehidupan gereja zaman sekarang. Saya berani bersaksi begini bukan sekedar teori. Sesuatu yang saya gali dari firman lalu saya pahami karena Roh Kudus menyingkapkan itu kepada saya. Tapi pengalaman 40 tahun di GPDI, teologi ngaconya Pantekosta Karismatik, prakteknya salah. Apa yang barusan kita baca dalam Efesus 4:15 sampai 25, sama sekali tidak ada dalam praktek gereja sekarang. Justru kebalikannya. Nah, kalau dikatakan dalam teks ini yang mengalami, yang melakukan, semua yang diperkatakan di sini adalah orang-orang yang sudah diperbaharui, yang sudah meninggalkan manusia lama, gitu kan? Sudah dilahirkan kembali, lalu merelakan diri, memberi diri, terus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Itu yang berkumpul di gereja. Itu definisi gereja yang Paulus tuliskan dalam surat Efesus. Saya pernah berikan jemaat PR untuk membaca surat Efesus ini keseluruhan. Saya seringkali fokus ke pasal yang keempat. Yang bagi saya rangkuman dari keseluruhan surat Efesus, tapi rangkuman dari keseluruhan perjanjian baru, rangkuman dari keseluruhan Alkitab. Nah, ini loh gereja yang Tuhan rindukan. Yang Yesus katakan, di atas batu karang ini, diriku sendiri, aku akan mendirikan gerejaku. Maka apa yang dikatakan dalam teks Alkitab ini pasti jadi, pasti akan muncul orang-orang yang demikian. Itulah gereja Tuhan, gereja yang benar. Jadi kalau saya memberitakan bahwa dalam praktek mereka yang mengklaim sebagai gereja zaman sekarang, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Coba dari teks ini saja sudah tergambar kok. Jadi salahnya itu bukan kata Dani gitu. Mari kita back to Bible, duduk bersama lalu gali kebenaran firman. Jadi menggambarkan gereja yang Yesus katakan dia sendiri yang membangun dan itu pasti jadi dengan praktek mayoritas gereja di sekeliling kita memang berbeda loh. Kapan kita menyadari perbedaan itu? Ketika kebenaran kita dapatkan.
maka yang salah akan terlihat. Seperti lampu yang dinyalakan, terang yang dinyalakan, cahayanya menerangi sekitar, lalu mulai yang gelap-gelap diterangi dan yang kotor-kotor terlihat. Begitu ya. Sekali lagi saya ulang kalimat terakhir. Kita adalah sesama anggota. Paulus katakan kepada jemaat, kurang apa sih Paulus? Saya katakan, kita pelajari, hampir setengah dari perjanjian baru, dia yang menulis. Apa dia merasa di atas jemaat? Tidak. Dari semua orang berdosa, aku paling berdosa, dia katakan. Dari sekian banyak rasul-rasul, aku yang paling hina. Maka sekarang dia katakan dalam surat yang ditulis kepada jemaat di Efesus, kita sesama anggota. Aku juga ingin bertumbuh oleh pelayananmu. Dan masih banyak orang di sana menanti untuk bertumbuh oleh pelayananmu. Begitu kan cara Paulus mengutus. Jadi aku sekuat tenaga meneladani Kristus. Lalu dalam beberapa teks Paulus berani berkata, teladani aku. Jadi pemuridan itu seperti itu. Yang di tengah adalah Kristus. Lalu di sini orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai leader, imam, dia siap meneladani Kristus untuk kemudian memberi diri menjadi teladan bagi jemaat yang dipimpin. Begitu ya, jelas ya? Saya ulang lagi, kita adalah sesama anggota. Nah, apa sih dasar semuanya itu? Nah, kalau kita baca dari ayat yang pertama surat Efesus pasal yang keempat ini, saya bacakan 3-6 saja. Dikatakan demikian, ini yang membuat kita satu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Menangkap? Coba, jemaat menangkap nggak ada struktur piramid di sana? Nggak ada. Ayat 6 saya bacakan lagi. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Dalam konteks perjanjian baru, diwakili oleh Kristus. Kristus ada di tengah. Atas semua, begitu kan? Dari semua, oleh semua, di dalam semua. Gak ada satupun yang lebih dari yang lain. Itu tubuh Kristus.